Selamat datang di YouTube channel gue. Kali ini gue akan share pengalaman foto hunting gue saat mendaki ke Ranukumbolo Jumat 20 November lalu. Jadi gue ikut foto trip yang diadakan sama Live Trip Foto yang dia juga bekerja sama dengan 3 Dewa Adventure. Jadi Ranukumbolo itu adalah sebuah danau yang terletak di jalur menuju puncak Gunung Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa. Danau ini biasanya memang digunakan oleh pendaki untuk bermalam sebelum melanjutkan perjalanan ke Semeru, gunung dengan tinggi 3.676 meter di atas permukaan laut. Nah, jarak dari base camp atau Ranupani namanya sampai ke Ranukumbolo kurang lebih sekitar 10 km dan ini bisa ditempuh kurang lebih selama 5 jam. Pendakian Gunung Semeru sempat ditutup karena sempat terjadi kebakaran tahun lalu. Dan karena ada COVID sehingga akhirnya baru kemarin bulan Oktober 2020 itu mulai dibuka lagi. Nah, buat kalian yang ingin kesini sekarang ini jangan lupa untuk memperhatikan ini ya. Yang pertama, untuk pembelian tiket atau pengurusan SIMAXI itu sekarang hanya dilakukan secara online. Kalian bisa booking online di bookingsemeru.bromotenjosemeru.org. Nah, untuk batas lama pendakian itu hanya 2 hari 1 malam saja. Nah, yang ketiga, untuk urusan tenda, saat mendirikan tenda ini, terutama nanti di Ranukumbolo atau Kalimati, hati-hati ya. Jadi untuk satu tenda itu yang memang kapasitas normal itu hanya bisa diisi maksimal 50% dari kapasitas normal. Kayak kemarin saat gua briefing, ada yang akhirnya SIMAXI-nya ditahan dulu karena saat dicek ternyata dia bawa tenda yang itu untuk diisi kapasitasnya diisi kapasitas normal, dan ya akhirnya nggak tahu tuh jadinya gimana. Yang pasti jangan lupa untuk memperhatikan ini ya, jadi maksimal 50% dari kapasitas normal si tenda. Nah, untuk kuota pendakian ini kalau gue baca di webnya itu 20% dari kuota normal atau hanya 120 pengunjung per hari. Kalau buat gue sih ini enak banget karena pas kemarin gue mendaki itu juga jadinya sepi ya, nggak terlalu rame. Kalau kayak kemarin-kemarin kan kita lihat di Google itu, wah tenda di danau tuh rame banget kan, kayaknya sumpah aja gitu banyak orang. Nah, ini untungnya juga menurut gue di era new normal 120 sih buat gue pribadi sih cukup oke. Nah, jangan lupa juga untuk bawa surat keterangan sehat ya dari dokter. Ingat, surat keterangan sehat, bukan surat rapid test ya. Jadi rapid test nanti kan dipakai di bandara, tapi ya jaga-jaga dibawa ke sana juga nggak apa-apa. Jadi surat keterangan sehat itu yang paling penting. Nah, jangan lupa juga untuk menggunakan masker ya, terutama dipakai di sekitaran base camp. Ya untuk jaga-jaga aja. Ya kalau misalkan saat pendakian, ya jujur kayak gue juga kemarin, gue nggak mungkin pakai masker saat mendaki karena itu jadi ngap banget untuk bernapas. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, jadi untuk mendaki ke Semeru atau Ranukumbolo itu sebenarnya ada 2 jalur. Yang pertama itu jalurnya namanya Ayek-Ayek. Ini memang tidak direkomendasikan atau tidak diperbolehkan ya untuk lewat sini karena ini sebenarnya dikhususkan untuk jalur porter. Jadi beberapa porter kadang lewat jalur ini. Kenapa? Karena memang jalur ini tuh secara medan cukup ekstrim, naikannya cukup lumayan, dan saat turun tuh juga lumayan curam. Kalau kemarin gue sempat lihat di YouTube ada orang yang dulu pendaki yang memang waktu itu masih bisa lewat Ayek-Ayek itu, infonya dari dia itu 2 jam itu udah bisa sampai ke sini Ranukumbolo. Tapi memang untuk sekarang tidak diperbolehkan, jadi hanya lewat jalur umum aja. Dan gue juga dapat info katanya sih memang di sini ada satwa liar juga, jadi lumayan bahaya. Infonya sih gitu. Nah, kalau untuk jalur umum sendiri
Dari base camp sebenarnya nanti kita jalan akan menyusurin kebun dari masyarakat di sana, lalu nanti akan masuk ke pintu gerbang. Nah, sampai perjalanan ke pos 4 ini nanti ada 4 pos di mana nanti kita bisa istirahat. Di sana akan ada warga yang menjual barang dagangannya kayak semangka ataupun gorengan dan juga minuman serbuk kayak nutrisari ataupun madu rasa dan lain semacamnya. Nah, dari pintu gerbang ini sebenarnya saat menuju ke pos 1 itu ada satu trek, kita bisa potong jalan, ya lumayan naik dia. Patokannya itu adalah ada beberapa yang jual dagangan ya pokoknya. Itu nanti sebelah kanan kita bisa langsung naik. Infonya sih itu bisa motong waktu hampir setengah jam sampai ke sini di tengah-tengah ini. Nah, ini nanti juga kita akan lewat yang namanya Watu Rejeng, jadi dia kayak bukit yang kelihatan struktur batu-batunya. Nah, kemarin sampai pos 4 itu terus kita on the way ke Ranugembolo, pemberhentian terakhir. Sebelum nyampe pos 4 tuh sempat hujan dan gue sendiri sempat kehujanan sampai akhirnya sudah nyampe di pos 4 dan udah berhenti. Lalu saat kita naik dari pos 4 kita sempat berhenti di shelter, di sini kayak semacam shelter gitu, dan kita nyantai di sana. Dan ternyata hujan gede ya, dan itu lumayan lama hujannya gede, dan gue masih merasa gue hampir kena gejala hipotermia karena itu kita kan nggak aktivitas ya, kita cuma nungguin di shelter ini sambil nunggu hujan reda, diam, meskipun udah pakai jaket kan dinginnya masih berasa gitu. Apalagi juga saat sebelum di pos 4 tuh sempat hujanan kan, dan baju kita sempat basah. Nah, itu juga jadi penting juga ya untuk para pendaki, lu usahain bawa baju double. Jadi kalau untuk jaga-jaga aja, kalau misalkan lu hujanan dan lu mesti harus katakanlah berhenti nggak gerak ya, itu mendingan lu langsung ganti baju basah lu dengan baju kering aja gitu. Nah, itu kemarin gue ngerasa hampir kena gejala hipotermia sih. Lutut sampai bergetar, terus badan rasanya dingin banget, sampai bayangan gue tuh mikir ini jangan-jangan suhunya sampai minus ya, kok badan gue dingin banget gitu. Nah, untung ya kira-kira mungkin sudah sampai jam 5 atau setengah 6 ya, udah mulai malam itu. Akhirnya kita memutuskan untuk kita terobos aja nih sampai ke camp, ke Ranugembolo nih. Dan memang hujannya juga pas berhenti. Nah, di situ untungnya badan gue tuh udah rasa normal lagi gitu, udah normal dan nggak berasa dingin, nggak berasa ekstrem dingin yang kayak tadi gitu. Nah, kira-kira kayak gini, dan akhirnya kita sampai juga di Ranugembolo. Oh ya, ini hati-hati juga nih saat kita nyisirin dari si shelter ke sini, jalannya tuh kalau misalkan gelap itu cukup rada tricky, nggak kelihatan gitu. Kadang ada bolongan, jalannya agak ekstrim juga sih. Tapi memang di sini landai karena tuh udah turunan sampai ke si base camp ya. Base camp Ranupani. Iya. Bukan kebun cabai-cabai, kebun Stroberinya coba-coba. warna kuning. Kebun coba-coba. Belum, ini belum matang, harusnya merah. Iya, nanti merah kok. Belum itu. Oh, belum matang ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi. Oh,
Sampai di ruang briefing. Ini ada peta spot-spotnya. Ada petunjuk jalan dari Malang. Ini kayak rute bis. Potensi flora dan fauna. Ya kira kumpul. Woi, blueberry, anggur. Pos 1, penaikan Danau Kembolo. Ada warung. Dingin. Terus siapa lagi? Aku semangka 2, ini 2. Nggak nyampe 5 menit. 4 menit. Ya. On the way dari pos 1 ke pos 2. Jalannya landai, cukup enak. Teman-teman di depan. Ya, ya, di sini, di sini. Kira sampai di pos 2. Waktunya makan siang. Ya, ya. Hadir. Om, Ya. ada nggak? Maaf. Minyak tapi nggak apa-apa jalannya. Kok lo beda jauh banget kok? Enggak, di nongkrong di situ. Nongkrong. Jalanan lanjut dari pos 2 ke pos 3. Simak, Pak. Terus kita turun. Simak. Permisi. Silakan. Gua tidak mendokumentasikan lengkap dari pos awal Ranupani karena tadi cukup capek sih. Wah, cakep banget ini gunungnya, masih ada batu-batunya.
Sementara stop dulu. Lanjut lagi. Ini kayaknya bekas longsoran mungkin ya. Wah, ngeri sih. Kalau hujan gede ngeri nih. Lanjut. Ketemu lagi dengan pohon yang diikat dengan kain putih. Dan kita sampai di Watu Rejeng 2350 mdpl. Cari koordinat. Jadi posisinya itu sebelum pos 3, pos 4 Alun Kumbolo. Jadi ini harusnya tinggal 4,5 km lagi. Lagi-lagi kita ketemu pohon yang diberi kain putih. Wah, tinggi banget. Nice. Oke, lanjut lagi. Ya duluan. Habis. Semangat. Oke. Rorombo di depan. Sebentar lagi sampai di Rumbuh.
Semeru katanya kita. Ajennya bener ya. Dapat ada makanannya kan. Udah ada ini ada monyet. Enggar nalar, Enggar. Telurnya bertelur, dia masih mau bertelur lagi, Bos. Udah nggak ada lagi kan? Woi. Vandalisme di akses menuju Ranukumbolo. Turun ke pos 3. Ini kelihatan tendanya. Lumayan. Ini jagoan kita. Kita udah jalan duluan. Dia sudah nyampe. Membantu banget. Pak, ini ya Pak, mohon maaf. Iya Pak, orang udah pulang Pak. Jakarta. Kasih saja Pak.